Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau bahas tentang training AI. Nah, rekan-rekan mungkin banyak yang bingung bagaimana sih untuk melatih AI agar sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Sebetulnya penentuan dari AI itu bisa menjawab dengan baik dan benar untuk kebutuhan omnichannel chat, baik dia sebagai marketing, support, atau tim penjualan, itu bukan ditentukan oleh pakai AI apanya. Jadi AI apa, model apa, itu hanya untuk kecerdasan. Kecerdasan dalam artian pembelajaran. Nah, ketika Anda menggunakan AI sebagai eh, bantuan untuk sebuah task atau tugas, misalnya Anda minta mencari informasi tentang atau membutuhkan pengetahuan AI untuk generate image, untuk membuatkan copywriting, untuk berbagai hal, itu Anda memerintahkan AI. Itu memang nanti bergantung dengan modelnya karena ada kecerdasan di sana. Kemudian bergantung sekitar 80% itu dengan prompt. Jadi Anda harus sebagai prompt engineer harus mahir dalam hal prompt. Berbeda dengan conversation AI. Nah, AI yang kita gunakan untuk conversation itu sekitar butuh 10% kemampuan prompting dan 80% sebetulnya training. Kenapa? Anda bukan meminta AI untuk uh, mengerjakan tugas Anda, tapi Anda meminta AI untuk menggantikan Anda, menggantikan sebagai CS, menggantikan sebagai support. Jadi dia tidak mengambil pengetahuan dari modelnya sendiri. Nah, karena pengetahuan model bawaan itu dari hasil banyak data ya bawaan si modelnya. Misalnya GPT terakhir itu misalnya kapan ya? Agustus, misalnya Agustus 2024, itu pengetahuannya global. Sedangkan ketika Anda memerintahkan AI sebagai CS Anda, itu justru orang lain yang bertanya, dan pengetahuan yang diberikan otomatis adalah pengetahuan tentang bisnis Anda. Harganya berapa, bisa order nggak, penjelasan seperti apa. Nah, pengetahuan itu pastinya tidak ada di AI-nya. Makanya kita butuhkan training. Training untuk menyempurnakan AI kita. Karena dia melakukan tugas menggantikan kita. Bukan meminta mereka mengerjakan tugas yang kita perintahkan ya. Berbeda. Jadi training itu untuk menambah pengetahuan. Perbedaan model biasanya kecerdasan dalam menelaah menelaah konteks ataupun memberikan jawaban yang tepat dengan data training kita. Itu di OpenAI sama Gemini udah saya compare, lebih enak memang pakai OpenAI karena dengan prompt yang sama, dengan data training yang sama, skema yang sama, itu Gemini lebih sering keluar jalur ya. Lebih sering ini deh, lebih sering salah mengambil knowledge-nya, berbeda dengan OpenAI. Oke, untuk dibalas chat sendiri itu fitur training di sistem kita. Nah, jadi itu sebetulnya trainingnya di balas chat itu tidak berbayar karena kita menggunakan sistem kita untuk mengolah data training tidak melalui OpenAI ataupun Gemini-nya rekan-rekan. Jadi semua data pengetahuan itu tersimpan di akunnya masing-masing atau akun balas chatnya masing-masing. Nah, itu yang diolah. Kemudian OpenAI-nya itu hanya mengerjakan tugas pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, mereka menjawab. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan yang kita supply nanti dari sistem kita. Nah, makanya eh, di balas chat kelebihannya itu adalah AI-nya bisa di training sendiri. Biasanya Anda kalau AI-nya salah, Anda bingung gimana membenarkan. Di balas chat itu sangat mudah. Bahkan Anda bisa mentraining dari awal dari nol
eh, dengan chatting-chattingan sendiri. Oke, saya tunjukin. Di sini akun balas chat saya sudah koneksi dengan WA Gateway pakai Star Sender, ini nomornya. Kemudian saya juga koneksi dengan Telegram ya, dengan Telegram. AI-nya saya pakai eh, ini OpenAI. Kemudian prompt-nya hanya simple seperti ini saja, pengetahuan minim. Dan saya cukup aktifkan chatbot ini saja karena saya ada kebutuhan kebutuhan untuk memanggil user, memanggil customer service manusia. Saya aktifkan. Oke, yang ini saya kosongkan saja. Kemudian untuk training. Nah, untuk training awal itu saya nggak ribet. Yang pertama ini ada email email campaign saya yang saya jadikan apa Word, kemudian saya ekstrak ke PDF, saya masukin di sini, lalu saya training. Kemudian trainingnya juga dari website. Jadi landing page-nya saya training. Udah, hanya simpel itu saja untuk training awal pengenalan produk. Nah, ini pasti pengetahuannya minim. Jadi kita buat sebuah studi kasus, AI-nya bisa nggak di training untuk melakukan orderan. Nah, bisa. Kita langsung di sini saja. Jadi kita tes chatting ya. Kita tes chatting dari Telegram dulu. Halo. Direspon. Oh, karena sambil ngerekam ini agak delay ya. Memori memori PC saya. Saya mau order balas chat. Contoh seperti itu. Misalnya rekan-rekan punya toko baju, anggap aja nama bajunya itu balas chat. Nah, di sini dia langsung AI-nya ngarahin ke silakan hubungi tim sales kami untuk melakukan pemesanan balas chat. Nah, ini adalah jawaban yang standar dan salah. Di sini langsung saya ini ya. Oke, bentar di post dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, saya mau order balas chat begini nih. Saya mau mengubah atau membuat format AI-nya berbeda ya. Baik, eh, balas chat seharga Rp195.000, boleh diisi data berikut: nama, email, nomor WA, alamat lengkap. Oke, nah ini sudah human takeover ya. Nah, karena udah langsung, ini kita hapus saja. Yang ini jawaban si AI-nya kita hapus saja biar dia tidak nanti bercampur ya. Nah, jadi kalau ada yang mau order, ini formatnya. Kalau order balas chat, oke. Oke, kemudian ini kita jawabin ya. Kasih email, nomor WA 08, ini ya, alamat 4, Jalan XXX,
3. Ya. Oke, di sini kita bahas lagi. Terima kasih Fadli atas orderannya. Silakan transfer untuk misalnya produk, balas chat jumlah 1, pembeli Fadli @gmail.com/ copy nomornya jangan XX. Oke, total Rp 195.000. Silahkan transfer sesuai total ke rekening BCA 00893 N gitu ya. Kirim bukti transfer pada chat ini untuk konfirmasi pembayaran. Oke. Nah, kita replay seperti itu. Yes. Nih. Nah, cek masuk nggak nih? Nah, kita masuk ya. Oke. Nah, kemudian dia bakal auto training ya. Nah, sekarang saya mau coba ini trainingnya nggak apa-apa, chatting sendiri aja di, misalnya Anda buat satu Telegram khusus untuk training ngechat ke diri sendiri. Nah, nanti misalnya customernya via WA. Kita coba customernya via WA. Deng, deng, deng. Halo. Nih, ada. Nih ya, chat dari WA customernya. Saya mau order balas chat. Baik. Oh, balas chat harga, silakan isi data berikut. Sama lengkap. Oke, tunggu saya isi data berbeda ya. Nomor WA berikut, nama, Panjul, email panjul@gmail.com, WA 08, berat, alamat lengkap, Jalan Pekanbaru. Ini contoh nih, nama Panjul, email, terima kasih Panjul. Nah, sekarang kan bisa lihat dengan kita di sini tadi udah ngasih ajarin dia, ngasih contoh formatnya. Kemudian di sini disesuaikan dengan data. Silahkan transfer untuk produk jumlah 1. Nah, udah sesuai kan? Jadi gampang banget untuk nge-training si AI-nya. Kemudian di sini rekan-rekan kalau misalnya nah ada bukti transfer. Nah, bentar nih, saya cari dulu file bukti transfer. Misalnya kita training untuk
dia menghandle orderan itu sudah bisa ya, udah sampai nyuruh ke eh, memformatkan orderan dan suruh transfer. Jadi nanti prosesnya itu tinggal bukti pembayaran. Apakah bisa? Bisa. Jadi tinggal dikirim nanti fotonya. Bentar saya contohin. Oke, kita coba misalnya kirim salah satu bukti transfer ya. Bukti transfer. Oke, kirim misalnya ini. Orangnya cuma ngirim gambar doang. Nah, di sini ada Oke. Ini kan nggak jelas nih bukti transfernya. Nah, kita balas dengan format yang benar. Terima kasih sudah transfer ke rekening atas nama Fadil Ikram sebesar Rp 599.140. Itu ya. Oke. Uh, Bukti transfer akan kami akan memproses bukti transfer dan orderannya segera. Mohon ditunggu. Kayak gini nih. Nah, jadi nanti kalau ada yang ngechat yang sama, dia bakal ngebalas seperti ini. Nah, tapi bukti transfer ini banyak modelnya ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa kalau ada yang ngirim bukti transfer, terus AI-nya tidak mengenali, rekan-rekan bisa langsung membalas manual dengan format yang rekan-rekan inginkan. Nanti lama-lama makin banyak jenis foto. Misalnya kalau yang BCA sudah pernah dipelajari oleh AI, nanti bukti transfer BCA itu udah otomatis semuanya. Mereka kan banyak yang dari Flip, dari mobile banking lainnya itu bebas. Nah, bahkan nanti kalau ada yang salah, misalnya rekening kita semuanya atas nama ini nih. Ternyata mereka ngirim bukti transfer atas nama orang yang berbeda atau nomor rekening berbeda, rekan-rekan bisa balas manual, maaf itu bukan nomor rekening kami. AI-nya bakal otomatis mempelajari. Nah, ini saya nggak bisa ngirim ke WA ya, kabar. Karena ini untuk integrasinya saya pakai Star Sender, dan Star Sendernya ini. Star Sendernya eh, tidak bisa menerima gambar karena belum saya upgrade. Oke, seperti itu aja training dan berbagai formatnya. Jadi akun ini khusus untuk di training-training aja saya balas manual, ataupun memang kalau misalnya ada chatnya yang kita tidak tahu atau belum mempelajari, nah kita juga bisa balas manual itu sekalian merevisi si eh, si si AI-nya. Nah, terus ada juga yang bertanya tentang bisa nggak cek ongkir. Nah, sebetulnya ongkir itu bisa-bisa saja, karena ongkir itu adalah masalah training. Nah, saat ini balasnya tidak bisa membalas ongkir karena kita belum ada pilihan atau opsi untuk integrasi yang oke dengan layanan cek ongkir gitu ya. Karena pastinya itu integrasinya bakal berbeda dan mungkin saja berbayar. Nah, kemarin saya mau testing integrasi untuk karena kita butuh data training nih yang nge-supply total ongkirnya ya untuk dijadikan bahan training. Raja Ongkir kemarin katanya udah berubah kebijakan dan jadi berbayar. Saya udah punya akun lifetime-nya tapi karena udah berubah jadi berbayar, kemungkinan nanti untuk pengecekan ongkir itu bakal diintegrasikan dengan layanan eksternal. Nanti kita coba cek pilih-pilih yang paling oke. Jadi rekan-rekan pakai akunnya masing-masing karena kita nggak mau membebani lagi
Istilahnya balas chat nggak mau membebani tagihan di luar itu, di luar si balas chatnya ya. Oke, ini misalnya saya contoh ya. Dia nanya, ongkir ke Banten berapa? Sebenarnya seperti itu aja. Ongkir ke Banten untuk satu produk balas chat. Nah, jadi rekan-rekan bisa eh, berikan data data training itu dengan valid dengan membalas misalnya untuk satu produk balas chat itu Rp 57.000. Nah, oke, seperti ini ya. Contoh menggunakan JNE, menggunakan JNE. Nah, sudah di training, kita coba tanya eh, di sini saya ini dulu deh. Baik, terima kasih. Oke, kita coba tanya ongkir ke Banten berapa? Oke, ini ya, ini WA ya. Ongkir ke Banten untuk satu produk beras sama dengan 57.000. Oke, total minta total plus ongkirnya. Plus ongkirnya. Kita tengok seperti apa. Nah, ingat kita belum ada training ini, tapi karena AI itu punya kecerdasan sendiri, dia bakal calculate sendiri, menghitung sendiri berdasarkan history chat yang sudah ada. Jadi harga balas chatnya 195.000. Nah, total untuk balas chat, terus kita tanya ongkir nih, ongkir ke Banten satu balas chat berapa? Nah, minta total plus ongkir, total untuk balas chat dan ongkir ke Banten adalah produk balas chat, ongkir 57.000 jadi 252.000. Silakan melakukan transfer sesuai total tersebut. Dah, simple kan? Nah, di sana itulah fungsi AI. Perbedaan AI dengan chatbot biasa adalah AI itu intelijen. Nah, pada kecerdasannya, kecerdasan untuk memahami sebuah konteks, mempelajari sebuah materi, dan dia bisa mengambil sebuah keputusan bahkan kesimpulan yang memang terkait dengan bahan-bahan tersebut. Nah, bisa dibilang tergantung siapa yang training. Jadi kecerdasan AI itu dia tergantung siapa pakarnya. Kalau misalnya Anda menjadikan dia seorang CS untuk produk Anda, dan kemudian ketika pertanyaan-pertanyaan eh, yang tidak diketahui AI jawaban sebelumnya, Anda balas dan Anda training dengan gaya Anda, itu si AI-nya bakal jadi CS yang setara dengan Anda, setara pengetahuan dan cara menjawabnya dengan Anda. Nah, jadi kalau semakin Anda expert, AI-nya juga bakal semakin expert. Juga kita pasti CS itu ada copywriting dan sebagainya macamnya, walaupun itu bisa disetting di prompting. Prompting di sini. Misalnya di sini simple. Balas dengan uh, gunakan bahasa gaul gitu ya. Dan friendly. Misalnya gitu. Untuk menjawab tiap pertanyaan. Nah, kalau Anda mau membuat personanya sih, ini seperti apa? Kemudian, tadi saya sebutkan bahwa 10% itu prompting, 20% deh, 20% prompting, 80% training. Trainingnya sudah. Di prompting ini seperti apa? Misalnya, orang sudah konfirmasi, panggilkan
CS manusia setelah setelah customer memberikan data orderan atau bukti transfer, kemudian stop response. Nah, ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya orang udah ngirim bukti transfer, AI-nya kita perintahin kalau ada orang bukti transfer nih, kemudian dia ngerespon, kemudian dia nanti bakal manggilkan atau menotif CS human atau CS manusia. Nah, jadi kita bisa ke notif nih, oh ada yang bukti transfer, ya udah silakan dikonfirmasi manual. Ini untuk orang-orang yang pengen di training AI-nya biar bisa jualan. Nah, karena itu yang paling banyak pertanyaan, bisa nggak sih AI jualan? Bisa nggak sih AI jualan? Ya bisa aja, tergantung Anda trainingnya seperti apa. Karena cukup cukup simpel ya. Nah, kalau kami di balas chat itu tidak menggunakan pembayaran atau konfirmasi secara manual. Jadi WA-nya juga kita jadikan untuk notifikasi karena kan kita pakai sistem penjualan ya. Jadi sistem penjualannya lah yang mengatur semua yang namanya orderan. Tapi kalau Anda pengen atau tidak punya sistem penjualan, itu ya training dulu AI-nya mengikuti flow penjualan Anda seperti apa dengan Anda tanyakan sendiri, umumnya orang bertanya seperti apa. Biar nanti AI-nya saja yang mempelajari, menyesuaikan dengan pola Anda. Oke, di sini kalau misalnya ada pertanyaan nge-training lagi, langsung cek aja di ini ya, di kontak supportnya balas chat, WA, live chat, Telegram atau bebas. Kenapa? Karena semua channel yang terhubung itu trainingnya otomatis. Kita hanya tidak men-training untuk grup. Jadi Telegram itu bisa capture grup, tapi semua pembicaraan di grup Telegram itu tidak akan jadi bahan training. Kemudian untuk beberapa layanan seperti OneSender itu bisa nge-capture grup percakapan grup WA, tapi grup WA juga tidak bakal di training dan AI juga tidak berjalan pada grup-grup ya. Nah, tapi yang saya perlu pastikan jangan campur chattingan pribadi dengan chattingan bisnis. Nah, artinya apa? Karena nanti balas chat itu mengcapture semua pembicaraan atau semua chattingan dari WhatsApp-nya. Kalau misalnya Anda banyak chattingan pribadi, misalnya sama teman juga pakai nomor WA yang sama, Anda menggunjing itu nanti AI-nya bakal terlatih untuk menggunjing juga. Nah, bisa-bisa nanti ketika ada customer yang ngechat, dia terlatih untuk membalas sesuai dengan histori chat atau pembicaraan Anda. Jadi selalu bedakan antara channel atau jalur komunikasi bisnis dengan jalur komunikasi pribadi. Karena itu sangat rentan ya. Nah, jadi saya sarankan jangan sekalipun mencampurkan kontak bisnis dengan kontak pribadi atau AI Anda akan berlatih sesuai dengan pembicaraan pribadi juga. Jadi knowledge-nya nanti terlalu bercampur, kepentingannya sudah berbeda. Nah, terus gimana kalau misalnya AI atau fitur balas chat ini digunakan eh, untuk multi niche. Jadi ada user yang dia punya banyak bisnis, beda beda niche ya. Pengen gunain satu akun balas chat. Sangat tidak disarankan. Kenapa? Nanti pengetahuannya akan bercampur dan satu akun balas chat itu secara sistem balas chat hanya untuk satu bisnis. Nah, bisa banyak nomor WA, bisa banyak ini, bisa banyak channel itu untuk split departemen. Karena setiap bisnis itu kan pasti ada departemen-departemennya. Nah, sebetulnya fungsinya di sana. Nah, kemarin saya ada ngesarankan ya kalau mau membedakan niche, bedakan di departemennya. Itu hanya sebuah triki ya. Triki untuk mereka yang memaksa. Memaksa bisa nggak banyak niche, tapi silakan dipelajari sendiri.
bagaimana men-settingnya, karena saya sebutkan itu tricky. Oke, demikian training AI di balas chat yang pasti bakal mind blowing banget buat bisnis Anda. Cukup simple tanpa perlu nanti Anda harus update-update ini lagi. Nah, materi-materi untuk training. Setiap ada pertanyaan baru, dibuat filenya, kemudian diupload, itu nggak perlu lagi. Cukup biarkan berjalan, kalau perlu Anda chat sendiri diri Anda, atau bisnis Anda chat sendiri dari akun pribadi, Anda chat bisnis Anda jawab jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja bisa muncul atau tidak tidak ketebak pada kita awalnya ya. Itu jadi bakal auto training dia. Oke, demikian video ngalur ngidul nge-training AI balas chat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.